Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Marilah sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada kesempatan ini kita masih diberikan kenikmatan berupa iman, Islam, sehat lahir maupun batin, sehingga kita bisa bersama-sama bertolabul ilmi. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Untuk kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar adik-adik? Semoga adik-adik baik-baik saja ya dalam kondisi saat ini. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang istinja menggunakan batu. Dan adapun syarat-syaratnya istinja menggunakan batu. Istinja itu apa sih adik-adik? Istinja itu membersihkan najis, baik yang keluar dari kubul maupun dubur, atau yang keluar dari jalan depan maupun belakang. Nah, pada kesempatan ini adik-adik kita akan mempelajari syarat-syarat istinja menggunakan batu. Ada berapa sih adik-adik syaratnya? Ayo, siapa yang tahu? Syarat-syaratnya ada 8 adik-adik. Yang pertama, adanya 3 buah batu. Menggunakan 3 buah batu. Yang pertama, menggunakan 3 buah batu. Yang kedua, batu tersebut bisa membersihkan tempat keluarnya najis. Yang ketiga, najisnya belum mengering. Syarat yang keempat, najisnya tidak berpindah ke tempat yang lain. Yang kelima, syaratnya najisnya tidak terkena barang najis lain atau barang suci yang basah selain air keringat. Yang keenam, najisnya tidak melewati lubang dubur dan ujung zakar. Yang ketujuh, najisnya tidak terkena air. Yang kedelapan, batu yang digunakan harus batu yang suci. Mari adik-adik kita simak keterangan pelajaran hari ini. Yang pertama, syarat istinja menggunakan batu, yaitu yang pertama syaratnya dengan menggunakan 3 buah batu atau 3 buah sisi dari satu batu. Meskipun dengan satu batu atau sisi batu tempat keluarnya najis dibersihkan dari najis telah bersih, tetap ada keharusan membersihkannya sampai batas minimal 3 buah batu atau 3 sisi batu. Dan sebaliknya,
Bila dengan 3 buah batu dan 3 sisi batu tidak bersih juga, maka adik-adik harus menambah batunya. Dan sunahnya menambah batunya dengan bilangan yang ganjil. Contohnya dengan 3 buah batu, dengan 7 buah batu, dengan 11 batu, dan seterusnya. Itulah sunahnya. Ya, syarat yang kedua, istinja menggunakan batu, yaitu batunya dapat membersihkan tempat keluarnya najis, dengan batasan bahwa najis yang dibersihkan tak lagi tersisa tempat keluarnya kecuali hanya sekedar bekasnya saja yang tidak bisa dihilangkan selain dengan air atau lainnya. Syarat yang ketiga, najisnya belum mengering. Bila najisnya telah mengering, maka tidak bisa beristinja menggunakan batu. Nah, bagaimana caranya ketika najis sudah berkering? Maka diharuskan menggunakan air. Syarat yang keempat, najisnya belum berpindah dari tempat yang ia kenai keluar ketika keluar najis. Maksudnya bagaimana? Bila ada najis yang berpindah dan masih menyambung dengan tempat tersebut, maka wajib menggunakan air untuk menghilangkan najis tersebut secara keseluruhan. Namun bila najis yang berpindah itu tidak menyambung dengan tempat najis, dengan tempat keluarnya najis, maka yang wajib dibersihkan dengan air hanyalah najis yang berpindah saja. Adapun syarat yang kelima, yaitu najisnya tidak terkena barang najis yang lain atau barang suci yang basah selain air keringat. Bila yang mengenainya air keringat atau benda suci yang kering seperti batu kerikil, maka tidak mengapa. Namun bila yang mengenai adalah barang yang najis, baik basah maupun kering atau barang suci yang basah, maka istinja mesti dilakukan dengan menggunakan air, tidak bisa hanya menggunakan batu saja. Artinya ketika kita sedang beristinja, tidak bisa kita menggunakan seperti kerikil yang basah atau barang-barang yang basah, karena takut najisnya itu akan tersebar ke tempat yang lain. Maka diwajibkan dengan batu yang kering, dan tidak bisa najisnya tidak boleh terkena najis yang lain. Seperti ketika kita sedang membuang air kencing, tiba-tiba zakarnya kejatuhan kotoran cicak, itu tidak bisa dibersihkan dengan batu. Yang keenam, bagi orang yang buang air besar, najis yang keluar tidak melampaui bagian samping dubur. Nah, syarat yang keenam, najisnya tidak melewati lubang dubur dan ujung penis atau zakar seseorang. Maksudnya gimana? Yakni bagian bokong yang apabila pada posisi berdiri maka akan menempel satu sama lain. Nah, itu tidak bisa dibersihkan, itu syaratnya, karena takut najisnya itu kemana-mana. Dan adapun bagi orang yang buang air kecil najisnya keluar tidak melampaui ujung zakar,
Bila itu terjadi, maka istinja yang dilakukan harus dengan air, tidak bisa hanya dengan batu saja. Maksudnya gimana? Yaitu kencingnya itu beleweran kemana-mana atau sudah melewati batas zakar yang ada. Syarat yang ketujuh yaitu najisnya tidak terkena air. Maksudnya gimana? Yang mana air tersebut tidak dimaksudkan untuk membersihkan najis tersebut meskipun air tersebut suci atau tidak terkena benda cair lain. Ini karena air atau benda tersebut bisa menjadi najis. Beranjak dari ini, apabila beristinja dengan menggunakan batu yang basah tidak sah istinjanya, karena dengan basahnya batu tersebut dapat menjadikan batu itu menjadi najis. Artinya batu yang digunakan itu tidak terkena air yang lain, najisnya tidak bisa terkena air. Yang kedelapan, batu yang digunakan beristinja adalah batu yang suci, maka tidak cukup beristinja hanya dengan batu, namun batunya mutanajis. Makanya kita harus teliti mencari batu untuk beristinja. Nah, adapun syarat-syaratnya kan kita seperti tahu untuk beristinja. 1. Barangnya suci. Ini syarat-syarat istinja, yaitu batu yang digunakan adalah batu yang suci. Barangnya suci, artinya batunya suci. Yang kedua, barangnya padat, tidak mencukupi beristinja dengan menggunakan sesuatu yang basah, baik berupa batu atau lainnya seperti minyak bunga mawar atau air cuka. Yang ketiga, barang yang dipakai istinja berupa sesuatu yang dapat menghilangkan dan menyerap najisnya, maka tidaklah mencukupi beristinja dengan kaca ataupun bambu yang licin, karena itu tidak bisa menyerap najis. Yang keempat, batu yang digunakan beristinja adalah batu yang suci, yaitu seperti bukan sesuatu yang dihormati. Contohnya, batu yang digunakan yaitulah batu-batu yang mahal atau yang mewah, batu-batu cincin atau batu-batu yang mahal yang digunakan, artinya batu-batu yang bisa dipakai, itu tidak boleh. Oleh karena itu, adik-adik harus memahami dalam semua ini. Bagaimana adik-adik? Apakah adik-adik mengerti? Baik, untuk adik-adik lebih memahaminya lagi, kita ulas sama-sama dari syarat-syarat istinja menggunakan batu. Yang pertama, syaratnya apa adik-adik? Yaitu menggunakan 3 batu atau 3 sisi batu. Yang kedua, batu tersebut dapat membersihkan tempat keluarnya najis. Yang ketiga, najisnya belum mengering, artinya najis yang dibersihkan belum mengering. Yang keempat, najisnya belum berpindah dari tempat yang ia kenai ketika keluar, artinya najisnya tidak berpindah ke tempat lain, artinya najisnya tidak kemana-mana. Yang kelima, tidak terkena najis lain, artinya ketika keluar najis tidak bisa kejatuhan najis lain. Sepertinya kita membuang air kecil, tiba-tiba kita kejatuhan kotoran kucing atau kotoran ayam dari atas rumah, itu nggak bisa digunakan batu. Yang keenam, syarat yang keenam, yaitu najisnya tidak melewati lubang dubur dan ujung penis, artinya tidak melampaui batas. Artinya ketika keluar najis itu tidak beleweran atau tidak kemana-mana kotorannya.
Yang ketujuh, najisnya tidak terkena air. Artinya ketika kita istinja menggunakan batu, jangan sampai najisnya terkena air. Atau kita meskipun ada air tersebut yang suci atau tidak terkena benda cair lainnya, dikarenakan air atau benda cair, maka jangan sampai air tersebut mengenakan najis yang telah keluar, baik dari dubur maupun kubul. Yang kedelapan, batu yang digunakan harus batu yang suci, tidak boleh batu yang kotor. Artinya batu yang suci, batu yang tidak kejatuhan najis, batunya bersih dari najis. Bagaimana adik-adik dalam pelajaran hari ini? Semoga adik-adik dapat memahaminya dengan baik ya. Mungkin pelajaran hari ini cukup sekian. Semoga bermanfaat untuk adik-adik. Sebelum kita tutup, marilah kita sama-sama membaca hamdalah untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.